Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzian Firdaus, NIM 2011511093 dari Homebase Pagi A pada bidang program studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sistem informasi pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, latar belakang mengenai analisa ini adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Pajak itu sendiri terdiri dari berbagai macam, diantaranya ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diambil dari kepemilikan kendaraan bermotor yang wajib dilunasi oleh pemilik kendaraannya setiap tahun. Namun, nyatanya masih banyak pemilik kendaraan bermotor di kota Purwakarta yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak tersebut. Bahkan sampai terdapat penunggakan pembayaran oleh beberapa orang dengan alasan sibuk bahkan tidak paham untuk melakukan pembayaran wajib pajak tersebut. Padahal, pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor ini bisa dilakukan oleh masyarakat Purwakarta di kantor Samsat Purwakarta dengan cara membawa berkas-berkas yang telah ditentukan lalu membayar pajak kendaraan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada umumnya, masyarakat di kota Purwakarta yang taat terhadap wajib pajak selalu membutuhkan informasi prosedur yang harus dilakukan ketika akan melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya di kantor Samsat Purwakarta. Oleh karena itu, dibuatkanlah suatu aliran sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Nah, lalu permasalahan pada sistem informasi. Permasalahan pada sistem informasi ini adalah informasi yang ada pada saat ini mengalami perubahan yang signifikan dengan cara penggunaan aplikasi Sambara yang terkadang membuat sebagian masyarakat Purwakarta merasa perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi tersebut tanpa harus mengalami antrian di bagian pendaftaran. Nah, aplikasi Sambara ini digunakan untuk mempermudah seseorang ketika membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara registrasi secara online dan juga pembayaran online. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penjelasan aliran sistem informasi. Pada aliran sistem informasi ini terbagi dua, yaitu yang pertama aliran sistem informasi lama dan yang kedua aliran sistem informasi baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran sistem informasi lama. Pada aliran sistem informasi lama ini menjelaskan aliran sistem informasi yang ada pada saat itu dan belum dilakukan suatu proses pengembangan sistem. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, dalam aliran sistem informasi lama pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta ini terdiri dari 4, yaitu pemilik kendaraan bermotor, bagian pendaftaran, bagian administrasi keuangan, dan bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor. Dan bisa dilihat bahwa alur proses di sini, pemilik kendaraan bermotor membawa syarat atau berkas pendaftaran pajak kendaraan bermotor ke bagian pendaftaran. Lalu di bagian pendaftaran menerima persyaratan tersebut dan dilakukanlah pemeriksaan serta menginput data berkas atau persyaratan yang tadi, lalu menyerahkan berkas yang telah diperiksanya ke bagian administrasi keuangan serta menjadikannya arsip. Lalu setelah itu, bagian pendaftaran memberikan kartu antrian pembayaran.
Nah, di sini kartu antrian pembayaran itu akan diterima oleh pemilik kendaraan bermotor. Lalu selanjutnya nanti pemilik kendaraan bermotor ini memberikan kartu antrian pembayaran dan lalu melakukan pembayaran pada bagian administrasi keuangan. Nah, setelah bagian administrasi keuangan tadi menerima berkas dari bagian pendaftaran, lalu memeriksa berkas tersebut, lalu memanggil antrian nomor kendaraan, lalu memanggil kartu antrian pembayaran sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, bagian administrasi keuangan nantinya akan menerima kartu antrian pembayaran serta menerima pembayaran. Lalu bagian administrasi keuangan melakukan pemeriksaan pembayaran tersebut, menginput data keuangannya, menyerahkan berkas ke bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor, dan lalu menjadikannya arsip. Setelah itu, bagian administrasi keuangan memberi kwitansi pembayaran kepada pemilik kendaraan bermotor. Nah, di sini pemilik kendaraan bermotor lalu menunggu pengesahan pajak kendaraan bermotor yang dalam proses pencetakan. Nah, ketika bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor mendapatkan atau menerima berkas dari bagian administrasi keuangan, lalu memeriksa berkas tersebut dan mencetak pajak kendaraan bermotor yang baru, lalu melakukan pengesahan. Setelah dilakukannya pengesahan, maka bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor ini menyerahkan STNK beserta pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan tersebut dan menjadikannya arsip. Nah, STNK dan pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan tersebut akan diterima oleh pemilik kendaraan bermotor. Nah, begitulah aliran sistem informasi lama pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, yang kedua adalah aliran sistem informasi baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi, aliran sistem informasi di kantor Samsat Purwakarta mengalami perubahan, yaitu dengan adanya aplikasi Sambara. Pada aplikasi Sambara ini, seorang pemilik kendaraan dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran secara online, yang nantinya pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan melalui mobile banking, Indomaret, dan Alfamart, atau sistem pembayaran lainnya yang sudah terintegrasi dengan sistem pada aplikasi Sambara. Namun yang membedakan aliran sistem informasi baru dengan aliran sistem informasi lama ini adalah pada aliran sistem informasi baru, seorang pemilik kendaraan tidak melakukan pendaftaran di kantor Samsat karena mereka sudah melakukan pendaftaran online serta pembayaran online melalui aplikasi Sambara, sehingga keuntungan bagi mereka yang menggunakan aplikasi Sambara ini, waktu tunggu mereka tidak cukup lama, seperti seorang pemilik kendaraan yang masih menggunakan pendaftaran offline di kantor Samsat Purwakarta. Nah, inilah gambar dari aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa yang berwarna biru merupakan penambahan dari aliran sistem informasi. Nah, penambahan dari aliran sistem informasi ini terdapat bahwa di sana pada pemilik kendaraan bermotor bisa melakukan pendaftaran secara offline dan online. Nah, yang berwarna biru itu adalah pendaftaran secara online. Nah, bisa dilihat di sini adalah pemilik kendaraan bermotor melakukan registrasi online dan melakukan pembayaran online pajak kendaraan bermotor, lalu membawa berkas serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, berkas tersebut dibawa langsung kepada bagian administrasi keuangan. Nah, nanti administrasi keuangan tersebut akan memeriksa
bukti pembayaran, serta berkas pendukung dari wajib pajak tersebut atau dari pemilik kendaraan bermotor tersebut. Nah, kurang lebih setelah itu alur prosesnya sama seperti alur proses di penjelasan aliran sistem informasi lama. Nah, yang membedakan dari yang baru dengan yang lama ini, pada aliran sistem informasi baru ini terlihat bahwa di gambar yang berwarna biru ada penambahan sistem. Nah, langsung saja di pembahasan selanjutnya adalah mengenai diagram konteks aliran sistem informasi baru. Pada diagram konteks aliran sistem informasi baru ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang suatu sistem yang memperlihatkan batasan atau boundary system, adanya interaksi antara external entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Nah, bisa dilihat gambar dari diagram konteks aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 bagian dari sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang pertama ada pemilik kendaraan bermotor, yang kedua bagian pendaftaran, yang ketiga bagian administrasi keuangan, dan yang keempat bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor. Nah, inilah diagram konteksnya. Nah, di sini bisa dilihat pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran offline itu berwarna orange dengan membawa berkas data pembayaran pajak kendaraan motor, dengan membawa berkas data pembayaran pajak kendaraan bermotor ke bagian pendaftaran, lalu mendapatkan kartu antrian pembayaran. Lalu setelah itu kartu antrian pembayaran masuk ke dalam pembayaran di bagian administrasi keuangan, lalu bagian administrasi keuangan mengeluarkan kwitansi pembayaran, dan kwitansi pembayaran ini nantinya bisa diperiksa kembali di bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor. Setelah itu bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor memberikan kertas pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan kepada pemilik kendaraan bermotor. Nah, itu penjelasan mengenai pendaftaran offline. Nah, sedangkan pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pendaftaran online, apabila dilihat dari diagram konteks aliran sistem informasi baru ini adalah pemilik kendaraan bermotor menginput data registrasi online beserta pembayarannya. Nah, lalu bukti pembayaran serta berkas data pendukung dalam registrasi online tersebut diberikan kepada bagian administrasi keuangan. Lalu bagian administrasi keuangan nantinya akan memberikan bukti yang sah atau kwitansi pembayaran. Lalu kwitansi pembayaran tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang nantinya ketika mengambil pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan akan dilihatkan kepada bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor. Nah, nanti bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor ini akan memberikan kertas pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan kepada pemilik kendaraan bermotor. Nah, itulah penjelasan mengenai diagram konteks aliran sistem informasi baru. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai data flow diagram aliran sistem informasi baru. Pada data flow diagram aliran sistem informasi baru ini menjelaskan mengenai gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan data flow diagram ini untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan.
Nah, kita bisa lihat inilah gambaran data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, di sini simbol pada data flow diagram yang kita gunakan menggunakan simbol C, Gen, and Tarson. Bisa dilihat bahwa inilah gambar dari data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, pada data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta terdiri dari 4 entity, yaitu yang pertama pemilik kendaraan bermotor, yang kedua bagian pendaftaran, yang ketiga bagian administrasi keuangan, yang keempat bagian pengesahan penyerahan pajak kendaraan bermotor. Nah, pada data flow diagram ini pun terdiri dari 11 proses, yaitu yang pertama menyerahkan syarat atau berkas pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang kedua input data pemilik pajak kendaraan bermotor, yang ketiga kartu antrian pembayaran, yang keempat menyerahkan antrian pembayaran dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang kelima input data transaksi pajak kendaraan bermotor, yang keenam kwitansi pembayaran, yang ketujuh menunggu pengesahan pajak kendaraan bermotor, yang kedelapan input data pencetakan pajak kendaraan bermotor, yang kesembilan pencetakan pajak kendaraan bermotor, yang ke-10 pengesahan pajak kendaraan bermotor, dan yang ke-11 adalah menyerahkan STNK dan pajak kendaraan bermotor yang telah disahkan. Nah, dalam gambar data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta ini pun terdiri dari 3 penyimpanan, yaitu yang pertama penyimpanan data pemilik pajak kendaraan bermotor, yang kedua penyimpanan data transaksi pajak kendaraan bermotor, yang ketiga penyimpanan data pencetakan pajak kendaraan bermotor. Inilah alur dari proses data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, di sana terdapat ada panah yang berwarna biru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di pembahasan sebelumnya yang berwarna biru kita temukan pada pembahasan di aliran sistem informasi baru. Nah, bagi mereka pemilik kendaraan bermotor yang melakukan registrasi dan pembayaran online, jika datang ke kantor Samsat Purwakarta langsung memberikan bukti pembayaran serta berkas-berkas pendukung yang telah ditentukan kepada bagian administrasi keuangan. Nah, begitulah penjelasan mengenai data flow diagram aliran sistem informasi baru pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Nah, begitulah penjelasan mengenai analisa sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Purwakarta. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.